Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Majelis Partai, Fungsionaris DPP, dan fraksi Partai Nasdem, baik DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang saya banggakan semuanya, dan tentu secara khusus calon presiden kita, Bung Anies Baswedan, yang kita hormati bersama. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita semuanya pada saat ini mempunyai kewajiban yang sama. Bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan bagi kita semuanya bisa bersama-sama di tempat ini dalam hajatan bersama untuk mensyukurin hari jadi partai kita, Partai Nasdem yang ke-11. Semua kita merasakan dari sejak awal pendirian partai ini, kita telah menancapkan satu tekad dan semangat bersama. Kita ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai ini sendiri, tapi jauh dan lebih luas daripada itu. Kita mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi progres perjalanan maju mundurnya kehidupan bangsa yang amat kita cintai ini. Nah, inilah yang meneguhkan terus-menerus spirit kita, meneguhkan semangat kita, memberikan keyakinan pada kita bahwasanya kita membawa sebuah misi yang mulia. Kita menyadarin semua kita mempunyai interest atas kehadiran kita bersama-sama di partai ini. Kita menginginkan jenjang karir kita yang lebih baik. Kita menginginkan peranata kehidupan semuanya yang lebih baik. Suasana lingkungan yang lebih baik. Spirit dan idealisme kita yang tetap terjaga. Dan itu telah kita mulai dengan berjalannya waktu yang lebih mendekatkan pemahaman di antara kita satu sama lain. Kita juga bersyukur telah mengikuti 2 kali pemilihan umum sejak kehadiran partai ini. Dari 2 kali pemilu yang kita laluin, amat sangat kita syukurin. Ada satu progres yang menimbulkan optimisme yang semakin bertambah di diri kita. Nah, itu tidak terlepas dari semangat dan konsistensi sikap yang terus-menerus terjaga oleh kita dalam semangat kebersamaan, dalam semangat saling membesarkan hati kita. Nah, pada saat momentum yang tepat pada hari ulang tahun kita yang 11 ini, kita juga wajib dan patut mensyukuri Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo berada pada momen-momen yang amat membesarkan hati kita. Dari arti kehadiran beliau sebagai presidensi G20
yang sebentar lagi akan memulai eventnya di Pulau Dewata, Bali. Kita berharap, kita berdoa, event yang amat penting dan mulia ini sukses dan membawa keberhasilan kebanggaan bagi kita sebagai satu bangsa. Inilah harapan kita. Karena kita mempunyai suatu concern yang lebih besar, bahwa saya maju mundurnya aktivitas kegiatan daripada organisasi partai politik yang ada di negeri ini tidak terlepas dari pembina partai politik itu sendiri, yang hari ini kita yakinin masih dikomandani oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Ada suasana dinamika yang sedemikian rupa amat sangat membutuhkan kearifan kita untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terjadi di sekitar kita. Sejak kita mendeklarasikan Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden kita. Ada yang menyatakan pada saya, apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita harus katakan? Kita ingin memberikan jawaban yang lip service atau jawaban yang penuh dengan kejujuran hati? Nah, kalau memberikan jawaban yang lip service berbeda dengan yang penuh dengan kejujuran hati. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya, para kader Partai Nasdem hari ini. Nasdem tetap harus menjaga dignity dirinya, kejujuran dirinya. Sebagaimana dia bertekad untuk membawa misi gerakan perubahan, merestorasi bangsa ini. Pilihan kita, berikanlah jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur adalah, saya masih beranggap sampai hari ini Presiden Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem. Recording in progress. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahamin adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem. Itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Dari Nasdem saya katakan pada saudara semuanya, sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administratif pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau. Ini perlu saya tegaskan. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita. Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk tetap mengembangkan
spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada, yang eksis itu bukan hanya harus bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Nasdem berpikir seluruh institusi partai politik harus diajak dalam satu genggaman kerjasama bersama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Memang itulah sesungguhnya potensi kekuatan yang ada. Ketika kita ingin memberikan pemikiran-pemikiran besar kita, lompatan-lompatan besar kita, dan potensi ini ada pada diri seorang Joko Widodo, maka hanya satu yang diperlukan. Jaga seorang Joko Widodo sebagai Presiden di Republik ini dari pemikiran dan semangat yang ABS terhadap dirinya. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Ini saya pikir memberikan suatu klarifikasi yang jelas pada hari ulang tahun kita yang ke-11. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tidak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Ini jelas, perlu kita klarifikasikan. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan bahwasannya alternatif pilihannya menempatkan calon Presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini. Keberhasilan yang sedang dan telah dicapai sampai hari ini. Dari kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan bahwasanya ada upaya yang sistemik untuk menyatakan menjegal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah Nasdem, saudara-saudaraku semua. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Kita tetap dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada. Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis semata-mata. Tidak. Kita mempunyai dignity, kita punya pride dan harga diri kita. Kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Oh saudara, hadirin yang saya muliakan. Pikiran-pikiran yang membuka cakrawala kita berpikir secara luas adalah demi kepentingan kemajuan bangsa ini. Bangsa kita telah terlalu banyak membuang energi yang percuma. Energi yang negatif yang kita konsumsi semata-mata. Di sisi lain kita ingin melihat agar progres pengisian kemerdekaan ini berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para proklamator, para pendahulu, para pejuang bangsa-bangsa kita ini. Sekarang inilah artinya keberadaan institusi partai politik yang mendapatkan hak privilege berdasarkan konstitusi sedemikian rupa. Memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang. Harus turut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kadar dan kemampuan kesadaran masyarakat kita terhadap arti berpolitik, arti berbangsa dan bernegara, arti di dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Inilah esensi pendidikan politik yang sedang dijalankan. Nasdem syarat untuk memuliakan
rasa tanggung jawab, tetap melaksanakan progres pendidikan politik sebagaimana mestinya. Itulah kadang-kadang apa yang dikatakan Bung Anies tadi tepat. Tidak selamanya kita mengambil jalan di jalan yang rata. Tetapi juga kadang-kadang kita harus mengambil jalan yang mendaki. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Kita ingin tetap mengajak kerjasama dan menjaga suasana kondusif, penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam pemilu sekali dalam 5 tahun. Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang 1000 kali sayang, bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Nasdem walaupun usianya 11 tahun, tapi rasa-rasanya dia akan patuh untuk mampu bertanding secara lebih harmoni dan sportif. Lawan tanding bukan artinya musuh dirinya. Lawan tanding hanya sesaat, kemudian dia bisa bersanding dan dia bisa berteman kembali dalam event selanjutnya dalam perjalanan kehidupan. Inilah harapan saya pada saudara semuanya, tapi dengan satu keyakinan. Kita akan bisa melalui tahapan cobaan demi cobaan yang kita rasakan. Terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihilismkan niat suci, niat murni partai ini untuk tetap menjaga konsolidasi semangat spirit persatuan kebangsaan yang seakan-akan dianggap nihil semata-mata, tidak apa-apa. Tetapi untuk melampaui itu, membawa keberhasilan itu, saya ingatkan saudara, satu syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus bisa bersatu di antara kita satu sama lain. Kita harus mempunyai kesadaran bersama untuk saling membesarkan hati kita. Kita harus mengedepankan positive thinking kita. Kita harus merasakan dan merangkul semua komponen dan kekuatan elemen masyarakat. Dan kita harus nyatakan, kita ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Kita mendoakan agar kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seorang sahabat yang lebih daripada sekedar sahabat yang saya kenal, tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem. Saya mengucapkan selamat bagi kita semuanya, Dirgahayu Partai Nasdem yang ke-11. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas perjuangan kita bersama. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.